Sasaran pada penyusunan menu kali ini adalah laki-laki dewasa yang berusia 32 tahun dengan berat badan 67 kg dan tinggi badan 170 cm. Dan pada kesehariannya sasaran ini beraktivitas ringan. Adapun untuk perhitungan IMT-nya ini memiliki nilai 23,1 masuk dalam kategori gizi baik. Nah, selanjutnya untuk gizi yang ingin dipenuhi adalah karbohidrat dan protein sebagai zat gizi makro, serta fosfor dan vitamin A sebagai zat gizi mikro. Adapun fungsi dari karbohidrat sendiri diantaranya sebagai sumber energi utama untuk mengatur keseimbangan energi dan untuk mengatur metabolisme lemak. Sedangkan fungsi dari protein sendiri yang pertama membentuk dan memelihara jaringan, kemudian protein ini juga sebagai sumber energi cadangan dan protein ini berfungsi untuk meningkatkan massa otot dan hormon pertumbuhan. Nah, untuk fungsi fosfor sendiri, diantaranya itu memelihara kesehatan tulang dan gigi sebagai metabolisme energi dan untuk mendukung fungsi otak dan juga sistem saraf. Kemudian untuk nutrien yang terakhir yaitu vitamin A. Vitamin A ini berfungsi untuk membantu menjaga kesehatan mata, untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan membantu dalam sintesis protein. Sebelum ke penyusunan menu, kita perlu menghitung terlebih dahulu berapa kebutuhan energi dari sasaran. Untuk perhitungannya dapat dilakukan dengan menghitung energi dari BMR atau basal metabolic rate, kemudian menghitung energi koreksi tidur, energi untuk aktivitas ringan, dan energi untuk proses metabolisme atau specific dynamic action atau SDA. Selanjutnya dapat dihitung dan total energi yang dibutuhkan untuk sasaran kali ini sebesar 2.462 kilokalori per hari. Selanjutnya, untuk kebutuhan zat gizi lain, karbohidrat membutuhkan sebanyak 338,5 gram, lemak sebanyak 82 gram, protein sebanyak 92 gram, vitamin A sebanyak 650 mikrogram, dan fosfor sebanyak 700 mg. Untuk persentase kebutuhan makan pagi, makan siang, dan makan malam laki-laki dewasa ini sebanyak 40% untuk makan pagi dan makan siang, dan 20% untuk makan malam. Pada praktikum kali ini, menu makan siang berasal dari Korea Selatan, berupa jumukbap atau nasi kepal Korea, Korean chicken pop, dan dubu buchim yamnyongjam. Dari menu makan siang tersebut, persentase pemenuhan zat gizi untuk energi sendiri sebanyak 38,58%, protein sebanyak 37,58%, lemak sebanyak 50,67%, karbohidrat sebanyak 30,84%, vitamin A sebanyak 50,58%, dan fosfor sebanyak 36,69%. Dan untuk persen pemenuhan satu harinya ini memenuhi 99,3% untuk energi, 107,7% untuk protein, 94,23% untuk lemak, 91,51% untuk karbohidrat, 106,88% untuk vitamin A, dan 104% untuk fosfor. Nah, selanjutnya mari kita beralih ke proses memasak dari menu makan siang kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 4 Gizi 4B akan mempraktikkan menu makanan dewasa dari Korea Selatan. Sebelum memasak, pastikan dapur dalam keadaan bersih dan juga rapi. Jangan lupa menjaga higienitas dengan mencuci tangan sebelum memasak. Gunakan APD lengkap mulai dari penutup kepala, penutup mulut atau masker, baju koki, apron, dan juga hand gloves. Selanjutnya, cuci seluruh bahan makanan agar bersih dengan air yang mengalir. Timbang seluruh bahan makanan dan pastikan bahwa jumlahnya sesuai dengan perhitungan yang sudah dilakukan.
Menu makanan yang pertama adalah Korean chicken pop. Adapun bahan-bahannya yaitu daging ayam, cabai merah, bawang putih, tepung terigu, tepung maizena, gula, kecap manis, saus tomat, dan juga minyak untuk menggoreng. Untuk menu kedua yaitu dubu jjimnyam myeonjam. Adapun bahan-bahannya ada tahu, bawang putih, minyak wijen, biji wijen, daun bawang, gula, kecap asin, dan gochugaru atau bubuk cabai. Menu yang ketiga adalah jumukbap atau nasi kepal Korea. Adapun bahan-bahannya nasi, bawang putih, kecap asin, gula, daun bawang, garam, minyak wijen, wortel, dan rumput laut. Selanjutnya adalah proses pengolahan Korean chicken pop. Langkah yang pertama, potong ayam berbentuk dadu atau kecil-kecil, kemudian cincang bawang putih sesuai dengan perhitungan, kemudian lumurkan pada daging ayam dan marinasi sekitar 10-15 menit. Sambil menunggu marinasi, campurkan tepung terigu, tepung maizena, dan juga garam. Kemudian lumuri ayam yang sudah dimarinasi dengan tepung, kemudian masukkan ke dalam air, tiriskan, masukkan lagi ke dalam tepung, dan baluri sampai seluruh bahan habis. Kemudian panaskan minyak. Setelah minyak panas, masukkan ayam yang sudah dibaluri tepung dan goreng hingga warnanya kuning keemasan. Untuk bahan saus, iris tipis-tipis cabai merah, kemudian tumis sebentar dengan sedikit minyak. Lalu masukkan gula, kecap asin, dan saus tomat, kemudian tambahkan air, aduk hingga merata, dan tunggu sebentar sampai saus bertekstur caramelize. Setelah saus bertekstur caramelize, masukkan ayam tadi yang sudah digoreng, kemudian aduk-aduk hingga merata dan ayam siap disajikan. Untuk proses memasak dubu jjimnyam myeonjam, langkah yang pertama adalah potong tahu menjadi kotak-kotak, kemudian masak dengan teflon tanpa minyak dan anti lengket. Kemudian siapkan sausnya mulai dari bawang putih, minyak wijen, biji wijen, daun bawang, gula, kecap asin, gochugaru atau bubuk cabai. Aduk hingga merata. Setelah tahu matang, letakkan ke dalam piring dan letakkan saus tadi di atas tahu dan dubu jjimnyam myeonjam siap disajikan. Untuk memasak jumukbap, langkah yang pertama adalah potong wortel kecil-kecil, kemudian kukus wortel. Lalu campurkan semua bahan mulai dari nasi, bawang putih, kecap asin, gula, daun bawang, garam, minyak wijen, rumput laut, dan wortel yang sudah dikukus tadi. Kemudian aduk dan bulat-bulat dengan menggunakan tangan. Selain 3 makanan dari Korea Selatan, ada pula tambahan buah apel sebanyak 50 gram yang dipotong kecil-kecil untuk disajikan pada saat makan siang. Setelah semua makanan sudah matang, letakkan ke dalam wadah dan menu makan siang dari Korea Selatan berupa Korean chicken pop, jumukbap, dan juga dubu jjimnyam myeonjam siap disajikan. Eits, setelah memasak, jangan lupa untuk membersihkan dapur dan membuang sampah-sampah pada tempatnya. Demikian presentasi dan video pengolahan makanan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat.